nikmat sekali nih diundang sama Kak Ala Segar. pagi ini. Hai, apa kabar good Terima kasih. people? Terima kasih. Senang sekali karena saya Winona bisa hadir langsung dari Swiss Bell Hotel Merauke, sedang menikmati coffee morning nih bersama seseorang yang tidak asing lagi untuk warga kota Merauke. Ya. Selamat pagi Kakak Aloysius Domatubun, sarjana hukum. Selamat pagi adikku Winona yang cantik, selalu cantik. Apapun itu yang penting cantik terus ya. Cantik. Ya, tapi kan Ya, ngomong-ngomong kita ada di minggu tenang nih Bang. Betul. Karena minggu tenang, kita harus Tenang. tenang juga Oke. menyedut teh tawar panas. Oh gitu. Dan Oke. kopi. Terima kasih. Baik, good people, pada kesempatan di pagi hari yang sangat cerah ini, langsung dari Swiss Bell Hotel Merauke, kami akan berbincang-bincang dengan seorang tokoh yang tidak asing lagi tentunya bagi masyarakat Merauke, Kakak Aloysius Domatubun, sarjana hukum. Ya, beliau terkenal sebagai seorang notaris handal di kota Merauke. Nah, good people, seperti biasa bahwa program Noken Show Live masih selalu didukung oleh Swiss Bell Hotel Merauke, kemudian Cafe Valentine, Calibre, Sinarmas Multifinance, kemudian Bali Treatment, Eramas Group, kemudian juga Pinang Siri Resto, Rumah Kopi Dewarung, El Floris, Moka Makan Cake, Rumah Makan Weda Seringgu, Donat Kiran, dan tentunya bersama dengan Noken Show Enterprise. Terima kasih Nokenso, luar biasa. Ini sebenarnya saya juga kesini sudah ada agenda juga nih kakak. Oh, Saya mau menenangkan diri. oh iya, kita sama-sama. Kita kan ada di Mbak minggu Anu. tenang nih kakak. Betul. Sedang mau merenung ini, siapa tahu dapat diskonnya dari Swiss Bell. Siapa tahu. Iya, siapa ini sekarang tidak terasa kita sudah di tanggal 8 Desember 2020. Besok itu sebuah sejarah dalam pilkada serentak 9 Desember. Semua warga negara Indonesia mengikuti pesta demokrasi dalam pilkada serentak. Betul. Jadi ini hari terakhir minggu tenang ya kakak? Menghitung jam, tinggal menghitung jam. Wow, berarti sedikit deg-deg Ya, juga. ya kan kita dari jam sekian, sekarang jam 11 ya, kurang. 11 waktu Ya, Swiss kita Bell. tinggal menghitung lagi ke jam 00.00, berarti kan sudah masuk tanggal 9. Iya. Berarti kita warga Kota Merauke khususnya ya, merayakan pesta demokrasi luar biasa. Ya, dan kita juga patut bersyukur bahwa dalam persiapan ini semuanya masih sementara kondusif, berjalan dengan baik ya Kak Kalo. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Kapolres, Pak Dandim, TNI Polri ya. Terus kemenakan saya, Mas Titus Yudo, yang kebetulan beliau dikirim jauh-jauh dari Jakarta, hanya datang untuk menjaga kami orang Merauke. Luar biasa nih Mas Titus Yudo. Ya, harusnya Mas Titus Yudo juga kita ajak coffee morning juga ya. Harusnya, tapi demi negara. Oh, demi negara. Dia harus patroli keliling jaga kita dong. Oh, berarti kita ngobrol juga demi negara juga. Iya dong. Iya, tapi ngomong-ngomong pasti nih setiap kita ya warga Kota Merauke tidak terlepas saya dan juga Kakak Alo nih sudah mulai menetapkan pilihan hati kita nih, hati memilih dengan hati juga ya. Iya. Figur siapakah yang nanti dikehendaki Tuhan juga atas kedaulatan Tuhan terpilih untuk memimpin Merauke 5 tahun ke depan. Siap, betul. Iya, ini kalau bicara tentang politik dan pendidikan, kemudian juga kita ada dalam nuansa politik. Ini bukan sesuatu yang tabu untuk kita diskusikan. Betul. Karena kita perlu juga membangun ruang-ruang publik untuk pendidikan Betul. publik terkait masalah politik ini dengan cerdas ya Kakak Ala ya. Betul. Sehingga kita tidak salah mempersepsikan sesuatu. Kadang orang aduh tabu bicara politik, padahal justru kehidupan kita ini juga sebenarnya ada dalam kerangka berpikir juga harus politik juga kan Kakak? Betul. Tapi dalam tanda petik. Iya, benar sekali. Yang positif ya. Iya. Nah, justru ini diperlukan untuk kita bisa selalu juga kritis kan. Nah, betul. Terkait dengan hal itu, menurut Kakak Alo ya, ini kan di luar sana banyak pemilih milenial, anak-anak Gen Z ya, generasi Z. Betul. Generasi Z itu generasi 4.0 yang sangat paham dengan dunia digital. Betul. Nah,
Ini kan mereka nih pemilih pemula yang potensial. Betul sekali. Tetapi mungkin masih minim gambaran terhadap figur-figur calon, walaupun Betul. dalam tahapan ya kampanyenya, kemudian di debat publik orang sudah bisa menilai. Cuma dari beberapa kegiatan kami kemarin mungkin nampaknya kalau terkait ini ya, politik ini untuk anak muda mungkin masih kurang seksi kali ya isunya ya. Jadi kayaknya yang politik ini seksinya nih bagi yang di generasi, kalau kakak lo masuk di generasi X, Y, Z. Kita ya, ini kita ini generasi yang dia ada di ruang antara generasi kuno dan di generasi yang sudah ke arah yang milenial. Kita ini termasuk generasi yang termasuk yang tapi kita patut bersyukur loh kakak. Artinya kita mengalami generasi sebelumnya. Betul. Yang mungkin jauh dari teknologi. Betul. Masih gaptek, yang komunikasi saja masih sangat terbatas. Betul. Terus Tuhan masih kasih kita nafas. Kita ada di satu peradaban dunia telekomunikasi yang sangat luar biasa. Hari ini peristiwa ada di sini dan bisa tersebar dan detik yang sama juga. Detik yang sama seluruh warga bisa menonton ya, bisa melihat. Jadi istilahnya itu apa? Dunia ada di genggamanku ya. Iya, dengan Android saja kita sudah bisa langsung tahu informasi. Sambil saya minum ya, adik Winona. Iya. Pak JM ada di belakang. Oh. Siap Pak JM. Minta maaf. Ya. Mas Adit bisa lampunya sedikit dinyalakan ya, biar saya tidak terlalu gelap juga terlihat ya, karena saya ini kakak putih manis, saya hitam manis. Itulah ciri khas Indonesia ya. Oke. Ya, jadi ini kita dalam menghitung hari saja kita sudah masuk di jam ya, hitung jam sekarang ya, kita tinggal menghitung jam. Ya, menghitung jam. Kita sudah ada dalam pesta demokrasi. Nah, terkait politik dan pendidikan dan politik semuanya bisa kita ada di dalam situasi ini. Ya, betul. Nah, menurut kakak sendiri, kita sebagai pemilih, terutama ini mungkin kita punya adik-adik pemilih pemula ya. Pemula. Kakak ini kan boleh dibilang cukup vokal juga ya. Kadang Adikku, kalau kakak jalannya belum bicara juga macam hati itu sebagaimana ya. Padahal itu sudah pepatah dan tak kenal maka tak sayang. Jadi sekarang kita mau lebih kenal, kita mau lebih sayang. Jadi memang adikku, orang selalu menyebut saya itu dengan manusia kontroversi. Oh begitu. Tapi itu saya terima lapang dada aja. Ya toh, biasa. Kehidupan sehari-hari itu, apalagi dalam politik itu kan biasa. Tapi yang penting kan jujur. Intinya kan jujur di situ. Jujur bicara. Ya toh, begitu. Ini kira-kira ini yang mau nanti kita bahas untuk generasi kita yang generasi milenial yang baru ini, mungkin lebih banyak ke pendidikan politik ya, begitu ya. Iya, karena saya pikir juga momennya sesuai ya, karena tadi kakak sampaikan tinggal menghitung jam saja. Tidak terasa nanti kita sudah ada di bilik suara dan kita menentukan siapa pilihan kita. Betul, semoga jangan salah pilih. Iya. Iya, betul. Iya. Betul. Oke. Nah, kembali ke masalah pendidikan ya kakak ya. Siap. Iya, mungkin kayak kriteria pemimpin dengan background pendidikan juga itu akan mempengaruhi ya dalam kinerja kita melakukan suatu aktivitas, program, kegiatan seperti itu. Jadi saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Adik Winona ya. Kalau kita berbicara mengenai pendidikan, saya pikir aturannya jelas. Di negara Republik Indonesia ini semua sudah diatur. Kalau kita berbicara tentang pendidikan, apalagi tadi Adik Winona bilang menyangkut penggunaan gelar dan sebagainya dalam mengambil keputusan. Kita melangkah mulai dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mana undang-undang itu sudah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 disempurnakan. Jadi 289 disempurnakan dengan 2003 ya. Itu disempurnakan. Itu kita beranjak dari sana dulu.
Terus kita masuk kedua lagi, masalah peraturan pemerintah nomor 30 tentang pendidikan tinggi. Ya. Itu juga dasar pijakan kita. Iya. Dan yang paling penting sekali adik Winona, supaya generasi milenial ini mereka tahu. Saya pingin di minggu tenang ini saya pingin menyampaikan kepada warga Kota Merauke, mari kita cerdas. Yang lebih menentukan lagi itu adalah keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 036 garing U garing tahun 1993. Ya. Di sana dengan keputusan ini, ya, gelar-gelar yang lama, ya saya mau sampaikan gelar-gelar yang lama seperti BA, BCAP, ada insinyur, ada dokteranda, ada dokterandus, itu ternyata sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Iya. Ya, jadi negara sudah memberikan batasan bahwa sejak berlakunya keputusan Mendikbud nomor 036U 93, maka bagi kakak-kakak kita, saudara-saudara kita, orang tua-tua kita yang menggunakan gelar lama tetap melekat sampai mereka tutup usia, ya, sampai hayat di kandungan sudah selesai, mereka meninggal, itu gelar itu melekat selamanya kepada mereka. Nah, sedangkan untuk generasi yang baru, ya, sudah tidak ada lagi gelar-gelar seperti itu. Oh, pantasan waktu saya kuliah itu kan lulus sudah langsung juga menggunakan gelar yang baru, Gelar ya, tidak yang baru, menggunakan lagi. sudah tidak pakai gelar yang lama. Ya, Jadi iya. di situ kita harus melihat ada batasan. Ya, kalau kita kembali kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kita melihat ada generasi di sana. Nah, generasi yang terakhir, saya mau nyampaikan kepada warga Kota Merauke, khususnya kepada kita punya adik-adik, Iya. yang pemilih pemula ini, ya, saya mau menyampaikan kepada mereka bahwa generasi terakhir yang boleh menggunakan gelar, ya, sebutan lulusan perguruan tinggi yang lama, dokterandus, insinyur, ya, dokteranda dan lain-lain itu. Generasi terakhir yang boleh menggunakan itulah generasi yang lahir pada tahun 64 dan 65. Itu sudah generasi terakhir yang boleh menggunakan gelar itu. Oke, Ya. kalau dihitung dari masa sekolah, ya, ketika masuk Sesuai dengan perguruan. sistem pendidikan nasional. Ya. Jadi kalau dia lahir tahun 65, terus dia mengikuti pendidikan sampai perguruan tinggi, Ya. maka dia itulah yang berhak menggunakan gelar lama, insinyur misalnya. Contoh yang paling nyata, saya minta maaf, Iya. beribu maaf sekali. Contoh yang paling nyata itu adalah Bapak Kapolres Merauke. Beliau itu menggunakan, kalau saya lihat gelar Bapak beliau itu, Kapolres Merauke yang sekarang, Kapolres ya, Merauke itu Bapak Pak Untung Sengaja itu, kalau iya. saya lihat gelarnya itu insinyur. Iya. Berarti saya tarik mundur ke belakang. Beliau ini generasi terakhir, berarti beliau itu kelahiran tahun 65. Beliau terakhir orang yang menggunakan gelar itu. Nah, kalau ada yang lahir tahun 66, 67, 68, 69, 70, 71 masih menggunakan gelar itu, perlu kita pertanyakan gelar itu. Sudah tidak mungkin. Barang itu sudah dinyatakan sejak tahun 93 itu sudah dinyatakan tidak berlaku. Kenapa masih ada yang pakai? Izin, kalau kakak kelahiran tahun berapa? Saya 64. Ya, tapi kakak masih muda kayak 74 gitu. Ya mungkin justru itu anak ini mungkin obatnya ini loh, terlalu banyak minum air putih ini. Wah, adikku ini luar biasa sekali ini. Maksudnya kita patut memberikan motivasi dan semangat. Ya, Iya. paling tidak kita Oke. memberi semangat buat kita punya generasi Iya. milenial ya. Iya. Jadi maksud saya itu begini. Kalau saya tadi sudah menyebutkan itu aturannya, ya. Iya. Sekarang lagi kita kaitkan lagi dengan aturan mengenai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 154 tahun 2014 tentang pohon ilmu pengetahuan. Nah, pohon ilmu pengetahuan sosial mau kita kaitkan lagi dengan pohon ilmu pengetahuan teknik, itu tidak nyambung. Apalagi misalnya ada istilah tadi pagi saudara saya mengatakan pohon mangga berbuah rambutan, kan tidak masuk akal itu. Akarnya kan lain. Tapi kalau di stack dari sisi teknologi mungkin bisa. Mungkin. Itu berarti cocok logi. Ya, itu berarti cocok homologi, betul. Ya. Tapi kalau kita betul-betul mau menggunakan ini aturan yang berlaku, minta maaf, beribu maaf. Saya mau sampaikan kepada warga Merauke, ya.
Terlebih lagi pertanyaan besar buat KPU dan Bawaslu. Karena saya minta maaf sekali ya. Ini kita punya calon bupati, ya, masih ada yang menggunakan gelar lama. Saya pertanyakan itu sebetulnya. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya apa? Ayo. Ya, apalagi minta maaf. Kita bicara masalah pendidikan politik ini ya. Kita kembali kepada pendidikan ya. Dan politik. Ya. Iya. Menyangkut tanda gelar ijazah. Ya, gelar dan ijazah. Kalau katakanlah saya Aloysius Dumatubun, ya, saya sudah lulus, terus ijazah saya itu masih berstatus akreditas perguruan tinggi yang saya kuliah di sana itu masih akreditas diakui. Berarti gelar saya itu belum bisa dipakai di ruang publik. Belum bisa. Tolong dihargai ini. Jadi saya hanya bisa di ruang swasta. Misalnya kalau saya kerja di Swissbell, yang punya Swissbell saya lamar ke sana. Selama saya di dalam ini Swissbell saja saya boleh pakai itu gelar itu. Berarti kita ini juga perlu pemahaman penggunaan gelar seperti itu ya Kak ya? Contoh paling nyata, selalu begitu ada istilah orang tua-tua dulu-dulu itu, begitu kita sekolah sudah selesai sarjana lokal, terus kita harus mengikuti yang namanya ujian negara. Iya, betul. Bener kan? Iya. Ujian negara itu tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa, gelar kita itu dipergunakan di umum. Iya. Ya kan? Saya ingat juga saya ujian negara karena saya kuliahnya swasta kan. Tujuannya kan seperti itu. Nah, sekarang kan pada waktu Adik Winona waktu dulu, apakah Bapak Adik Winona, kalau sekiranya Adik Winona tidak menyelesaikan ujian negaranya, saya yakin gelar Adik Winona itu tidak bisa dipakai di ruang publik. Tidak sah. Tapi kalau di ruang privat, silakan. Itu ini sekolah yang memberikan itu tidak ada masalah. Silakan pakai. Nah, makanya ini yang perlu kita pertanyakan kepada Bawaslu sama KPU. Dasar hukumnya apa? Jelas-jelas sekolahnya itu masih akreditas diakui. Ya. Kok bisa itu gelar itu dipakai di ruang publik? Kan itu dipertanyakan. Saya sebagai warga mereka, saya merasa berdosa sebetulnya kalau saya tidak menyampaikan ini kepada warga masyarakat Kota Merauke. Tolong kamu lebih cerdas. Minta maaf ya. Saya cuma minta tolong kalian lebih cerdas. Jangan salah memilih. Tinggal menghitung jam. Begitu kalian salah memilih, Merauke ini mau dibawa kemana kalau pendidikan saja kita sudah tidak jujur? Ya, saya minta maaf. Kalau pendidikan saja kita sudah tidak jujur, itu kita mau bawa kemana? Kalau hal yang sepele itu kita sudah tidak jujur, hal yang lebih besar kita akan lebih tidak jujur. Inilah yang pesanan saya di Minggu Tenang dalam detik-detik menghitung 000 jam 000 kita masuk tanggal 9 dan terhitung jam 6 pagi semua saya undangan saya itu jam 7 sampai jam 9 batasnya 2 jam saja. Berarti saya sempat tanya kemarin, Bapak punya jam itu sampai jam 9 saja. Datang bawa KTP, datang bawa itu bolpen sendiri lagi malah. Bolpen sendiri bawa. Bawa bolpen sendiri. Ini untuk mencegah. Jadi kita tanda tangan, jangan kita pakai ini kan ini. Apalagi dalam masa COVID seperti ini ya, tetap protokoler kesehatan. Protokoler. Itu ini salah satu pesan yang boleh saya sampaikan juga kepada warga Merauke. Ini pesan dari KPU ya. Harus bawa. Ini adik-adik ini panitia ini pemilu mereka yang sampaikan saya kembali. Tapi saya sendiri juga secara pribadi belum mendapat undangan nih, kayaknya saya belum mendapat undangan. Mudah-mudahan saya berharap mudah-mudahan. Tidak terlambat ya. Artinya ini sangat penting sekali kan hak kita nih. Dalam menentukan siapa nanti kedepannya akan memimpin Kabupaten Merauke. Dan satu pesan saya buat aparat penegak hukum. Dalam hal ini Pak Kapolres, Pak Jaksa, ya. Tolong selidiki ini baik-baik ini. Aturan sudah ada. Ya. Tolong KPU juga harus transparan. Bawaslu juga harus transparan kepada warga Kota Merauke. Menurut Kakak ini krusial sekali? Sangat berbahaya. Kita kembali ke begini ya. Kalau saja saya sudah bisa dokumen negara itu saya sudah bisa palsukan. Hal kecil ini. Ya, ini minta maaf.
Ini kita dikenai undang-undang KUHP pasal 263 memalsukan dokumen negara. Lah ijazah itu kan dokumen negara. Ya kan? Ini kan ada di ranah-ranahnya masih diakui. Sekolahnya itu masih diakui. Jadi begini ya. Tidak ada cerita dalam satu sekolah ada masa transisi. Karena masa transisi ini maka kita boleh, tidak ada aturan itu. Itu bisa kita pakai sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 45 pasal 2 aturan peralihan. Kita lihat waktu Indonesia baru merdeka, semua peraturan lama peninggalan Belanda itu masih bisa dipakai. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya aturan Undang-Undang Dasar 45 pasal 2 aturan peralihan. Itu dasar hukumnya. Nah, sekarang kalau misalnya mengenai penggunaan gelar dan tanda kelulusan, dasar hukumnya mana? Dasar hukumnya itu keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 036/U/93 itu dasar hukumnya. Apalagi minta maaf, peraturan itu ditetapkan di Jakarta tanggal 9 Maret. Minta maaf, tanggal 9 Februari tahun 93. Tahun 93 saya Ya. masih kuliah itu. Ya, itu keputusan itu ditetapkan di Jakarta. Terus diundangkan. Biasanya diundangkan itu di Lembaran Negara Republik Indonesia, PNRI. Ya, biasanya kan 30 hari. Iya. Nah, begitu 30 hari, berarti kita hitung 1 bulan kemudian, berarti tanggal 9 Maret 1993, peraturan itu sudah berlaku. Persoalan yang muncul, kok masih ada tanda kelulusan yang diterbitkan tanggal 12 Maret 93. Ayo, 3 hari yang lalu sudah diumumkan di seluruh wilayah Republik Indonesia berlaku. Sedangkan tanda kelulusan ini dia keluar tanggal 12 Maret. Ada apa ini sebetulnya? Ini kan semua mata melihat ke sana. Antara tanggal pengesahan dengan tanggal penerbitan kelulusan, kok cuma beda 3 hari? Sebetulnya ada apa sih? Benar ke tidak adik-adik ini? Iya. Ya, minta maaf ini. Saya memberikan pencerahan kepada ini memang masyarakat. fakta ya, maksudnya. Fakta. Iya. Iya. Berarti kita sebagai warga masyarakat ya, itu tadi terkait dengan identitas. Ini kan Iya. juga identitas, Iya, dokumen pribadi kita. Iya. Ini juga intinya kita harus jujur gitu. Oh iya jelas dong. Makanya kayak ya mungkin boleh dibilang salah satu keberanian KPU juga untuk Harusnya dia membuka ini kepada seperti kemarin masyarakat. TSM ya, untuk salah satu Iya kan? paslon yang Iya. terindikasi ijazahnya palsu seperti itu. Mungkin kita tidak, itu hak yang menentukan itu adalah aparat penegak hukum. Ya makanya saya mohon bantuan Pak Untung Sangaji, Pak Bapak Kapolres Merauke, ya, sama Pak Kejari, tolong teliti ini. Tolong tanyakan kepada KPU dan Bawaslu. Ya, kok kayak seperti begini, kok bisa diterima? Dasar hukumnya apa? Saya warga Merauke, saya tidak ingin kejadian sama seperti yang terjadi di Bovendigul. Ya, semoga jangan. Saya pikir masyarakat Merauke ini lebih cerdas, sangat luar biasa cerdasnya. Ya, apalagi dengan pencerahan saya siang hari ini di jam 11 lewat ini ya. Saya yakin mereka akan lebih cerdas lagi. Mereka akan bisa menentukan, oh ternyata Pak Tua Botak yang kita bilang dia kontroversi ini ternyata dia bicara. Silakan kalian download itu aturan yang tadi saya sebutkan itu ya. Itu ada. Sekarang itu Bapak Guru, Ibu Guru itu bukan lagi di depan ruangan itu. Sekarang itu ada di Google, di genggamanku. Ya kan? Ya, betul ya? ya. Tinggal di download saja. Segala sesuatu lebih transparan. Iya, lebih transparan. Tinggal lihat saja Botak dia bicara keputusan Menteri Pendidikan nomor 036/U/93. Buka Botak ngomong betul atau tidak. Kalau Botak ngomong tidak betul, seret dia masuk. Saya siap diproses. Tapi kalau saya ngomong betul, awas kamu orangnya, hati-hati. Terus kalau belum cukup lagi Botak dia bicara kira-kira PP 30 90.
tentang itu apa pendidikan tinggi. Betul tidak? Download lagi. Ada tidak? Ternyata tidak ada. Pele kok tipu saja. Tapi ternyata ada yang bilang, tidak betul ada itu. Wah. Terus yang terakhir lagi, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 154 tahun 2014. Pohon ilmu, rumpun pohon ilmu pengetahuan. Itu lebih jelas lagi. Jadi di peraturan Mendikbud nomor 154 itu dia mau menjelaskan tentang apa yang pernah Mendikbud keluarkan peraturan nomor 036 tahun 93. Dia mau jelaskan lagi di apa ini aturan ini. Sehingga dari situlah, wahai adik-adikku kaum milenial, kalian yang canggih-canggih, jujur kamu orang lebih canggih daripada kita yang tua-tua ini ya. Kamu orang harus lebih cerdas. Iya, ini saya jadi tertarik terkait rumpun pohon ilmu pengetahuan. Siap. Ini maksudnya seperti apa kakak? Maksudnya gini, memang seperti saya dengan background komunikasi ya, memang masih karena saya di Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik, jadi gelar saya ESOS. Ya. Kan? Nah, sekarang saya sementara sedang mengambil S2, tapi saya ambilnya Magister Pendidikan. Nah, itu secara rumpun ilmu pengetahuan itu nyambung tidak? Nah, maksudnya begitu kan? Ya, dia linear atau tidak? Linear atau tidak ya. gitu. Nah, maksudnya. Itu kebetulan saya bawa aturannya. Ini saya terima kasih nih. Ini aturannya ada. Oh, gitu. Aturannya ada. Iya. Ya. Nah, di sini lebih jelas ada nih. Ketentuan pasalnya adik Winona bisa baca. Dia sudah bisa membedakan. Jadi minta maaf ini kita harus pakai mata kaca lagi. Jadi di ketentuan pasal 2. Ya, ketentuan pasal 2. Di situ disebut di pasal 2. Jadi saya mesti belajar nih ya. Ayat 4 ya, ayat 4 sama pasal 3 ayat 2. Jadi kalau rumpun ilmu sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji dan mendalami hubungan antara manusia dan berbagai fenomena masyarakat. Jadi ilmu sosial itu dia hanya mempelajari seperti saya lah, ya interaksi manusia setiap hari. Ya. Jadi hubungan sosial. Ya. Itu rumpun ilmu sosial. Dia belajar seperti itu. Ya. Nah, sedangkan kalau rumpun ilmu teknik, pohon ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi yang berada dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi begini. Jadi gini kakak, kalau kayak ada batasan. Oh. Adikku karena adik saya sosial, adik tidak bisa melompat ke ilmu teknik. Sudah tidak mungkin, tidak linear itu. Sangat tidak mungkin. Disitulah peraturan Menteri Mendikbud nomor 154 tahun 2014 itu dia mengajarkan kepada kita. Oh, tapi kan sekarang gini kakak, saya kan dengan background komunikasi sosial ya. Terus sekarang saya lagi sementara sedang sekolahnya untuk pendidikan. Itu kan berarti masih linear juga kan? Linear dong. Iya, maksudnya kan pasti akan berinteraksi juga. Iya. Oh iya. Itu sudah jelas karena itu kan dari pohon sosial. Yang tadi saya mempelajari interaksi manusia. Iya, jadi masih matching. Linear, matching linear, sekali. Iya. Jadi kalau misalnya yang tadi saya bilang toh, Mbak Winona di gelombang 54, saya di gelombang 55, kita dua satu di atas satu di bawah, saya lewat, Mbak ini adik Winona juga lewat. Tapi kalau kita sama-sama di gelombang 52, linear kan, komunikasi kita langsung lancar. Iya. Betul tidak? Iya. Ya kan? Nah itulah pencerahan pendidikan seperti itu. Ya, makanya hari ini saya berbicara lebih banyak tentang pendidikan. Makanya tadi saya sebutkan dasar hukumnya jelas. Undang-Undang 289 yang sudah diganti terakhir dengan Undang-Undang 20 2003, PP 3090 tentang pendidikan tinggi, terus keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan 036/U/93 dan Peraturan Menteri Kebudayaan nomor 154 2014. Itulah dasar kita. Saya yakin para pendidik, kita punya guru-guru itu selalu mereka berpegang pada aturan itu. Mereka tidak mungkin keluar dari aturan. Gambarannya seperti demikian. Jadi kembali sekarang ke pemahaman kita juga sebagai masyarakat juga harus lebih cerdas juga ya. Harus cerdas dong, apalagi sekarang sudah tidak perlu kita lihat saja COVID sekian lama ini kan sekolah libur.
Akhirnya Mendikbud bilang, iya kasih itu apa itu kuota itu internet gratis, terus anak-anak murid bisa belajar jarak jauh, ya toh. Tapi sayang, saya punya saudara-saudara sulung ini masih belum bisa mungkin belajar menggunakan itu internet karena mungkin dari sisi ekonomi mereka sangat kekurangan. Tapi harapan saya tidak mengecil, ya, jangan mereka mengecil hati ya. Hati mereka jangan kecil, mereka harus tetap maju ya. Dan itu yang tadi saya sampaikan. Setelah kalian nanti sudah tahu tentang aturan seperti begini, berarti kita harus benar-benar harus sekolah. Kita harus sekolah dan kita harus jujur. Kalau memang ada ketidakjujuran di antara kita, ya sudahlah, lebih baik saya jangan muncul-muncul lah. Ya, daripada kita muncul pada akhirnya setelah diteliti. Nah, makanya saya bilang tadi kan, masih ada gelar yang sudah harusnya tidak berlaku setelah berlakunya aturan, kok masih bisa dipakai, dan itu kok dijadikan dasar untuk pendaftaran. Nah, ini saya tidak tahu KPU kurang teliti atau saking telitinya sampai lewat ya. Jadi maksud saya itu begini, seharusnya KPU dengan ini Bawaslu ini merekrut itu orang-orang yang harusnya tegas. Kalau memang aturan tidak memenuhi syarat, ya udah tolak. Ya kan? Kenapa harus ini? Kita zaman sekarang kita butuh orang yang tegas. Syarat sudah tidak penuhi, walah. Tidak, tolak. Iya. Seperti itu. Tapi kita sudah ada sampai di titik hampir final seperti ini. Nah, sikap kita sebagai warga masyarakat, ya, kita kembalikan kepada aparat penegak hukum. Silakan aparat penegak hukum silakan melihat. Sekarang ini masyarakat mereka mulai teriak. Iya kan? Dan orang yang teriak paling keras itu saya. Alamat saya jelas. Iya kan? Saya hanya mau menyampaikan kepada warga Kota Merauke, ini loh. Salah pilih habis kita. Iya kan? Saya tidak menuduh siapa-siapa, tapi ini semua akibat dari keteledoran atau sangat telitinya KPU dan Bawaslu. Mereka sangat teliti sekali sampai wah. Tapi kalau masyarakat bertanya, mbok jawab. Apa gunanya kalian mengeluarkan surat yang meminta himbauan kepada masyarakat untuk memberi masukan? Setelah masyarakat memberikan masukan, terus kamu diam 1000 bahasa. Terus apa gunanya kita administrasi itu? Kamu kasih pengumuman. Kalau cuma pengumuman itu hanya buat pajangan seperti bunga ini, ya saya sih tidak ada masalah. Nampaknya statement kakak ini sangat keras ya. Sangat keras. Makanya orang selalu bilang manusia satu ini kontroversi. Tapi pada saat masa kan ada masa di mana masyarakat memberikan masukan kepada penyelenggara. Ya. Nah, apakah kakak sudah memanfaatkan hak itu? Sebetulnya kalau saya tidak memanfaatkan kesempatan itu, saya tidak akan teriak lebih keras. Adik Winona sendiri kan sudah bisa melihat raut wajah saya, mimik saya. Kalau misalnya ada kesempatan, ini loh pengumuman, silakan berikan masukan sebanyak-banyaknya. Terus kalau kita tidak kasih masuk, terus kita teriak seperti begini, betapa gobloknya saya. Ya kan? Tapi kalau saya sudah menyurat dan tidak ada jawaban, yang salah siapa? Makanya sekarang saya menuntut. Ya kan? Saya menuntut, ayo Bapak Kapolres, tolong saya sebagai warga negara Indonesia, tolong selidiki itu KPU, surat saya itu dijatuh kemana? Ya, kenapa sampai tidak pernah ada balasan? Ya, saya ngomong jujur sama masyarakat Kota Merauke supaya kalian tahu. Jadi saya bukan asal bunyi, saya dididik bukan asal bunyi, data lengkap baru kita bicara, ya kan? Kira-kira demikian. Minta maaf loh ya, saya minta maaf buat warga Kota Merauke, khususnya generasi milenial. Saya jadi sedikit tegang juga di ya, ini bagian dari dinamika pendidikan politik ya, good people ya. Bahwasanya kita juga patut dan perlu sebagai warga negara Indonesia yang baik
warga Kota Merauke ya Kakak ya. Siap, Untuk juga ini juga bagian sebenarnya dari hak kita sebagai warga masyarakat karena kita ingin memilih pemimpin yang terbaik juga kan. Seperti itu. Dan siapapun figur yang kita nanti mau pilih, biarlah itu juga kembali pada hati nurani yang berbicara juga. Yang menentukan itu adik, yang menentukan itu 5 menit atau 3 menit di bilik gitu loh. Kalian salah pilih, hancur. Iya, oke. Tidak tahu mau dibawa kemana ini daerah. Sebelum kita menikmati kudapan kita, mungkin siap. ada hal-hal penting yang mau disampaikan kepada good people, terutama Gen Z, generasi Z. Ya, saya jujur saja, saya memang kalau dari sisi teknologi, jujur saja kami ini jauh dengan kita punya anak-anak generasi yang baru. Tapi pesan saya buat mereka, ya, tolong belajar yang baik. Apa yang saya sampaikan ini sekiranya tidak benar, ya, lapor saya siap. Tapi sebelum bertindak, tolong cek lagi yang saya tadi bilang itu ada Pak Guru, Ibu Guru Google itu. Silakan kalian download di sana, kalian pelajari di sana, ya. Kalau apa yang saya sampaikan itu ternyata benar, silakan. Kalian mungkin teriak harusnya lebih keras dari saya. Karena yang menentukan kan selalu para pahlawan itu mengatakan yang menentukan masa depan ini bangsa dan negara ini ada di tangan generasi. Iya. Generasi saya ini sudah mulai harus tinggalkan itu panggung. Iya. Yang saya harus sudah siap-siap untuk menyerahkan tongkat estafet ini kepada generasi. Tapi sebelum menyerahkan tongkat estafet, informasi, pengetahuan, pengalaman itu tetap harus dibagi untuk Gen Z. Betul. Dengan jujur kita harus sampaikan. Disitulah kejujuran kita, ya, seperti begitu. Mudah-mudahan ini kita punya generasi ini mereka akan lebih. Saya harus hormat kalau mereka lebih pintar dari saya. Itu saya harus hormat. Karena apa? Guru-guru kita dulu waktu mereka mengajar kita, begitu kita selesai kita pulang, kita datang, Pak Guru, aduh saya bangga sekali saya punya anak murid lebih pintar dari selalu saya. Ada kata-kata atau kalimat itu, seperti itu. Nah sekarang pun setelah saya menyampaikan ini, besok-besok nanti kalau mereka pulang, saya juga harus bangga. Ternyata generasi yang ini, ternyata dia jauh lebih pintar dari saya. Luar biasa. Oke, good people, demikian bincang-bincang hangat kita di masa tenang yang dalam menghitung jam saja, siap. Jam, menit, detik, kita akan segera masuk di zona di mana kita akan menggunakan hak pilih kita untuk menentukan siapakah yang layak dapat bintang untuk memimpin Kabupaten Merauke 5 tahun ke depan. Begitu ya Kakak? Siap, terima kasih. Oke, kiranya perbincangan kami pada kesempatan pagi hari ini bersama Kakak Aloysius Dumatubun langsung dari Swiss Bell Hotel Merauke boleh memberikan satu pencerahan kepada kita semua terkait pendidikan dan politik. Selamat memasuki di wilayah waktu-waktu tenang kita ini untuk memilih paslon kita. Siapakah dia? Semuanya kembali pada pilihan hati kita dan tentunya kedaulatan Tuhan saja yang berperkara. Saya Winona dan kerabat kerja, kami undur diri. Terima kasih, saksikan terus juga selalu No Kenzo bersama kami. Terima kasih Kakak Alo, sukses selalu dan tetap semangat menjadi role model untuk kami generasi muda. Oke, sampai jumpa.